pada dasarnya si pelaku santet ini tuh bukan cuma satu orang, tapi dua. Artinya ini emang ada benda aneh yang nggak bisa dijelaskan sama medis. Ya. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Sempat masuk rumah sakit sih. Berapa kali Lumayan beberapa kali gitu. Kalau sakitnya kan udah lama, mungkin berapa kali ya Bang? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya. Maaf ya. Sesuai penglihatan aku, almarhum ini santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Kabar duka meninggalnya Stevi Agnesia masih menyisakan rasa pilu tak bertepi bagi sanak saudara dan kerabat yang ditinggalkan. Terlebih mengingat usianya yang masih sangatlah muda, serta banyaknya budi baik dari almarhumah. Namun, terlepas dari perasaan sendu pihak keluarga, kematian mendadak Stevi justru meninggalkan beragam teka-teki misteri yang belum terpecahkan hingga detik ini. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu Stevi sempat mencurahkan pengalaman pahit karena dirinya menjadi sasaran ilmu sihir dari sesosok orang misterius. Sehingga lahirlah sebuah spekulasi warganet yang meyakini bahwa Stevi menghembuskan nafas terakhirnya karena kiriman santet. Kini keyakinan itu pun semakin diperkuat karena beredar kembalinya unggahan lama Stevi. Tidak main-main, dalam unggahan itu, mendiang Stevi membagikan foto ronsen yang memperlihatkan adanya benda asing menyerupai paku pada tubuhnya. Lantas seperti apa seorang dokter menanggapi foto ronsen raga Stevi? Serta benarkah pula keberadaan benda itu tidak mampu dijelaskan secara medis? Artinya ini emang ada benda aneh yang nggak bisa dijelaskan sama medis. Ya, ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan ya, gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Kalau misalnya kalian mau aku lanjut, komen ya. Dari ronsen atau CT scan tadi yang saya lihat ada 2 benda di badan itu tuh agak susah itu diambil. Nah itu biasanya ada juga barang itu yang memang ditusuk di bagian ulu hati. Kenapa ditusuk bagian ulu hati itu biasanya supaya orang itu pelan-pelan biasanya umurnya pasti tidak ada. Dalam posisi yang ada di ronsen yang ditampilkan ini memang terlihat seperti tampilan satu benda berwarna putih ya. Benda ini nampaknya bukan tulang, karena memang tulang itu bukan seperti itu. Namun benda ini ada hampir atau berlokasi di daerah
pelvic, sekitar kurang lebih pelvic ya, ada di dekat tulang belakang, ada di sekitar samping kanan tulang belakang ya, tulang belakang dan area pelvic ya. Di sini benda kurang lebih sekitar 10 sentian memanjang ya, memanjang, terlihat putih, memanjang lurus ya. Dan ini nanti harus diselidiki lagi apakah benda aneh ini bisa termasuk benda yang memang atau sengaja dimasukkan seperti implan, atau mungkin benda yang tertelan ketika misalnya saat makan ya. Kalau pada anak kecil kan koin bisa dimakan, itu bisa juga saat ronsen bisa terlihat ya. Dan ini memang diagnosanya akan lebih digali lagi itu secara medisnya. Sempat keluar rumah sakit sih. Berapa kali untuk perawatan gitu? Lumayan beberapa kali. Gitu. Kalau sakitnya kan udah lama, mungkin berapa bulan ya Bang? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya. Maaf ya. Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Tapi selama ini pasti ada sakit dan lain-lain itu pasti ada namanya manusia. Tapi tiba-tiba sekitar 3 harian yang lalu lah Steffi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi akhirnya Steffi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun gitu. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gitu, baiknya mau gimana. Dari pemeriksaan ronsen itu ya terlihat, bisa kita simpulkan ada tampilan, ada radiolucent dan radio opak. Radio opak ini jadi bisa sangat terlihat satu benda atau satu jaringan yang putih ya, itu akan terlihat seperti ada kepadatan tulang, maka akan tergambar warna putih ya. Kalau semisalnya bisa tertembus ya, maka itu akan terlihat warna hitam. Tak dapat dipungkiri, foto ronsen raga Steffi Agnesia seolah menyulut pembicaraan panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi, hingga Steffi harus kehilangan nyawanya secara mendadak. Pasalnya, sampai saat ini, pihak keluarga mendiang Steffi belum memberikan komentar detail mengenai kebenaran kabar yang masih sumir itu. Ditambah lagi, belakangan ini beberapa sosok ahli spiritual juga ikut turun tangan dalam memecahkan misteri kepulangan mantan istri dari Samuel Rizal itu. Ya, sosok seperti Nyai Dewi Rantian hingga Caca Karolin bahkan memberikan konfirmasi bahwa Steffi benar diguna-guna. Parahnya, dalam sebuah unggahannya semasa hidup, Steffi menceritakan kalau serangan santet itu datang secara bertubi-tubi selama hampir 4 tahun lamanya. Lantas, bagaimanakah Caca Karolin menanggapi kematian Steffi? Serta seperti apa pula cara kerja santet yang menghujam tubuh Steffi menurut pandangan Caca Karolin? Sesuai penglihatan aku, almarhum ini santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Setelah itu mentalnya dibikin down. Setelah mentalnya dibikin down, dikirimin lagi berupa santet yang dibentuk atau dialihkan menjadi penyakit medis. Berawalnya tuh sakitnya itu dari bawah, karena memang santet itu pasti sakitnya itu dari bawah, dari kaki, terus pelan-pelan naik ke atas, ke tulang belakang sini, pinggang. Kalau bagi wanita itu area perut atau rahim atau di bawah rahim itu pusatnya
yang emang bener-bener bisa bikin target, apalagi targetnya wanita itu ya, langsung meninggal. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Ketika kita menyadari kita terkena santet, yang harus kita hindari adalah mental kita menjadi down. Yang tadi aku pernah bilang, yang tadi aku sudah bilang, karena ketika mental kita down, otomatis santet itu, santet atau teluh atau sihir itu bisa bekerja dengan cepat dan lebih menyakitkan. Dan banyak orang di zaman sekarang ini tidak percaya dengan yang namanya sihir atau santet atau goib gitu. Padahal dari zaman Nabi pun sihir itu sudah ada, goib itu sudah ada. Ya memang aku percaya itu ada, tapi nauzubillah min dzalik, ternyata tidak, kan kalian sendiri jadi dosa. Percaya dan tidak percaya gitu kan ya, karena itu mistik itu kan ada juga. Tapi Steffi orang baik. Almarhumah Steffi ini meninggal di hari baik. Walaupun meninggalnya itu di hari Kamis jam 7-an atau jam 8. Tapi dalam hitungan Jawa ketika habis asyar, waktu asyar itu sudah masuk di hari Jumat. Jadi beliau meninggal itu di hari Jumat dan bagus. Jadi dan beliau juga meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya itu sudah memang benar-benar ikhlas lahir batin. Ditambah suami tercintanya, anak pertamanya, keluarganya itu sudah emang benar-benar mengikhlaskan. Sesungguhnya hari itu semuanya bagus. Cuman di dalam kalender Islam, kalender Hijriyah, nah salah satu bulan yang Masya Allah, ini salah satunya adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin maksudnya ketika orang meninggal di bulan Ramadan itu diringankan azab kuburnya. Dan saat ini, sebuah pertanyaan lain pun muncul di benak masyarakat luas, yakni siapa sebenarnya sosok yang sampai tega mengirimkan santet kepada Steffi Agnesia. Pertanyaan inilah yang membuat nama selebriti Ica Anissa Faradila jadi ikut terseret dalam kisah misteri tersebut. Pasalnya, ia yang sempat dikabarkan berselisih dengan Steffi Agnesia itu dituding netizen sebagai dalang dari nasib malang Steffi. Namun, Ica Anissa langsung membantah tegas semua tudingan miring netizen dan berjanji akan memberikan klarifikasi. Namun bagi Caca Caroline, terlepas dari dugaan keterlibatan Ica Anissa yang masih belum dapat dipastikan, hanya ada satu hal lah yang pasti, yaitu sang pengirim santet akan terus dikejar karma buruk. Lantas, apa yang menjadi alasan pelaku hingga ia sampai tega mengirim santet untuk Steffi? Serta mungkinkah aksi santet tersebut dikirim oleh lebih dari satu orang? Pada dasarnya si
pelaku santet ini tuh bukan cuma satu orang, tapi 2. Nah, ini ceritanya dari perempuan yang konon katanya nggak merasa aku disantet sama dia. Tapi tiba-tiba kalian mau tahu? Suaminya nelfon suami aku, guys. Hai bro, lagi ngapain? Bisa gue telepon ke suaminya. Terus tanpa basa-basi, pas suami aku lagi mau boarding nih, kan suami aku lagi terbang, mau boarding, lagi mau bawa haji. Dijawab lah sama suami aku, ya bro, bisa telepon. Akhirnya mereka teleponan lah, terus suaminya si cewek yang nggak ngerasa nyantet ini bilang gini, bro ada masalah apa lagi ya bro? Kok istri lo nulis status? Lah kata laki aku, nulis status apaan? Lah kan istri gue nggak cuma bercerita tentang pengalamannya dia tanpa menyebut inisial, tanpa menyebut ciri-ciri, tanpa menyebut nama. Emang ada masalah apa ya bro? Kata suami aku nih. Terus suaminya bilang, iya bini gue katanya sih baca ada bini lo nulis status. Aku tuh bingung ya. Aku nulis status kan aku perempuan di Indonesia. Aku nulisnya perempuan ya. Perempuan di Indonesia ini banyak kan? Iya nggak? Jawab coba. Teman-teman jawab. Banyak kan? Terus dengan santai suami aku cuma bilang kayak gini. Hah? Lu coba tanya deh sama istri lu ngapain? Lu tahu nggak kelakuan istri lu semuanya? Terus diam, suami aku masih gemes nih. Lu udah awal-awal ngerasa, padahal nggak ngomong apa-apa, lu istri lu kok bisa ngerasa itu buat dia, itu udah aneh banget kan? Aneh nggak sih guys? Aneh banget dong. Aku cerita tentang santet, ngomong perempuan, ibunya 2019 tuh kan banyak lah perempuan, walaupun cuma 2019 yang aku bilang ya. Ya kenapa dia merasa? Itu enggak karena persaingan bisnis, tapi emang karena merekanya itu iri dengki, nggak senang melihat orang lain bahagia, nggak senang melihat orang lain mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dia, nggak senang ketika orang lain itu disukain banyak orang, nggak senang ketika banyak yang menyayangi si orang tersebut. Jadi timbullah rasa iri sakit hati karena ketika seseorang itu punya penyakit hati, iri, dengki, benci, amarah, itu semua pasti menyatu di dalam dirinya dia. Jadi ketika si orang ini melakukan kebaikan apapun itu pasti dibenci. Ketika orang ini mendapatkan kabar baik apa segala macam kebahagiaan itu pasti dia iri. Ingat, kamu merasa menang saat ini. Apa yang sudah kamu lakukan, kamu mungkin bisa berpikir akan menghilangkan karma burukmu dengan cara bersedekah. Setelah kamu berhasil melakukan hal tersebut, hal keji tersebut, kamu salah. Hati-hati, kamu dan keturunanmu yang berhubungan darah denganmu itu akan mendapatkan karma. Karena apa? Karena kamu menghilangkan nyawa, di mana seorang ibu yang meninggalkan anaknya, suaminya dikala dia sedang berproses benar-benar memperbaiki ibadahnya dan menjadi orang baik. Ingat, yang kamu sakiti adalah orang baik. Karmamu akan mengejarmu kemanapun kamu pergi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.